Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaqar Barokah, mahasiswa Universitas Siberasia, program studi manajemen. Akan mempresentasikan tugas kelompok yang disuruh oleh kelompok 2 yang terdiri dari Nirmala Dewi, Sapira Herunisa, Maria Yunita Lelu, Usnul Arfani, Taufik Hidayat, dan saya sendiri Syafaqar Barokah. Presentasi ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional dengan dosen Bapak Dr. Haji Yusuf Setiadi, Sarjana Hukum SSDM MMMU. Baik, saya mulai presentasi ini dengan latar belakang. Dalam era globalisasi, kerjasama internasional antar negara-negara semakin intensif dan kompleks. Salah satu aspek penting dalam kerjasama internasional ini adalah manajemen sumber daya manusia atau SMSDM yang beragam. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek seperti budaya, bahasa, agama, dan latar belakang sosial. Pengolahan keberagaman sumber daya manusia menjadi sangat krusial karena perbedaan budaya dapat mempengaruhi komunikasi, produktivitas, dan keharmonisan di tempat kerja. Mulai dari perdagangan global, diplomasi, penanganan krisis, hingga upaya pemeliharaan perdamaian. Kerjasama antar negara telah menjadi pijakan utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan dunia. Dengan rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengelolaan keberagaman budaya. Yang kedua, bagaimana untuk strategi fasilitasi pembelajaran budaya. Kemudian selanjutnya studi kasus terkait bagaimana strategi efektif dalam mengelola keberagaman budaya sumber daya manusia dalam kerjasama internasional. Kita berlanjut ke landasan teori. Yang pertama, teori dimensi budaya oleh Gerd Hofstede. Teori ini mengidentifikasi beberapa dimensi budaya yang mempengaruhi perilaku individu dan organisasi dalam konteks lintas budaya. Dimensi tersebut mencakup individualisme, perspektivisme, sejauh mana orang lebih suka bekerja secara individu atau kelompok, penghindar ketidakpastian, seberapa nyaman orang dengan situasi yang tidak pasti atau ambigu, kemudian jarak kekuasaan, tingkat penerimaan terhadap distribusi kekuasaan yang tidak merata, maskulinitas vs femininitas, preferensi terhadap nilai-nilai kompetisi dan keberhasilan maskulin versus hubungan dan kualitas hidup atau feminim, orientasi jangka panjang vs jangka pendek, sejauh mana masyarakat merencanakan masa depan atau fokus pada tradisi masa lalu dan masa kini, indulgensi vs restraint, sejauh mana masyarakat mengatur kebutuhan dan keinginan hedonistik. Kemudian masih landasan teori. Selanjutnya, model pengembangan sensitivitas antar budaya oleh Milton Bennett. Model ini menjelaskan tahap-tahap pengembangan individu dalam hal sensitivitas antar budaya. Penolakan, kurangnya kesadaran akan perbedaan budaya. Kemudian pertahanan, pengakuan adanya perbedaan budaya namun dengan kecenderungan mempertahankan keunggulan budaya sendiri. Minimalisasi, menganggap bahwa perbedaan budaya tidak terlalu penting dan berusaha menemukan kesamaan universal. Kemudian penerimaan, menghargai dan menerima perbedaan budaya sebagai sesuatu yang valid dan penting. Adaptasi, mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan berperilaku sesuai dengan budaya lain. Integrasi, mencapai kenyamanan dalam berinteraksi dengan berbagai budaya dan melihat dunia dari berbagai perspektif budaya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Pertama, pengelolaan keberagaman budaya. Manajemen keberagaman budaya mencakup berbagai strategi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Kemudian yang kedua, pembelajaran antar budaya merupakan proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain atau dengan budaya lain. Kemudian strategi untuk memfasilitasi pembelajaran budaya. Yang pertama adalah program orientasi budaya. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dasar tentang budaya lokal, norma, dan nilai-nilai. Misalnya pelatihan tentang etika kerja, kebiasaan sehari-hari, dan bahasa lokal. Kemudian yang kedua, mentorship.
Penugasan mentor dari lokal yang berpengalaman dapat membantu pendatang baru menavigasi budaya kerja dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pelatihan bahasa. Mengadakan kursus bahasa lokal untuk membantu dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian kita berlanjut ke studi kasus dari PT Astra Internasional. PT Astra Internasional adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang memiliki kerjasama internasional dengan berbagai perusahaan dari berbagai negara. Astra memiliki kebijakan yang kuat dalam mengelola keberagaman SDM. Kemudian strategi program orientasi budaya. Astra menyelenggarakan program orientasi budaya untuk karyawan asing yang mencakup pelatihan bahasa Indonesia, etika bisnis Indonesia, dan pengenalan terhadap kebiasaan sehari-hari. Kemudian mentorship, karyawan asing di Astra diberikan mentor dari karyawan lokal yang membantu mereka memahami budaya kerja dan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Kegiatan sosial dan budaya. Astra secara rutin mengadakan acara budaya seperti perayaan Hari Besar Nasional, workshop seni dan kerajinan Indonesia, serta outing perusahaan yang melibatkan karyawan lokal dan asing. Kemudian yang selanjutnya penutup atau kesimpulan dan saran. Di kesimpulan dalam ini, yang pertama, makalah ini membahas strategi efektif dalam mengelola keberagaman budaya sumber daya manusia dalam konteks kerjasama internasional dengan fokus pada studi kasus PT Astra Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 1. Pentingnya keberagaman budaya dalam organisasi multinasional. Kemudian yang kedua, teori-teori kunci dalam manajemen keberagaman budaya. Yang ketiga, PT Astra Internasional telah berhasil menerapkan strategi-strategi ini untuk mengelola keberagaman budaya di tempat kerja mereka. Program orientasi budaya, mentorship, pelatihan bahasa, dan kegiatan sosial budaya yang mereka implementasikan telah menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Kemudian saran yang pertama, perusahaan harus memperkuat program orientasi budaya bagi karyawan asing dengan menyediakan modul yang komprehensif tentang nilai-nilai norma dan kebiasaan budaya lokal. Program ini juga harus mencakup pelatihan bahasa yang lebih intensif dan interaktif. Kemudian yang kedua, perusahaan sebaiknya mengembangkan sistem mentorship yang lebih terstruktur dengan memberikan pelatihan khusus bagi karyawan asing dalam proses adaptasi budaya dan profesional. Mungkin demikian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.